Selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Martinus November Pamungkas dengan NIM 210.118.12.0065 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan studi kasus Value Engineering pada kasus 6, yaitu Southwest Regional Water Supply atau SWR-WS Project. Pertama yaitu pendahuluan. Deskripsi proyek. Kota Deming, Daerah Hidalgo dan Gila Basin Irrigation Commission atau GPIC mengajukan proposal tentang pengalian dan penyimpanan sumber daya air Sungai Gila di bawah Arizona Water Settlement Act atau AWSA 2004. Pembahasan komponen penyimpanan pada proposal ini isinya telah digabungkan dengan dua proposal lainnya, yaitu berasal dari daerah Hidalgo dan Kota Deming. Hal itu dilakukan untuk membuat satu kesatuan proposal pengalian dan penyimpanan terintegrasi yang disebut Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Dalam proposal gabungan ini akan mengalirkan air AWSA dari Sungai Gila dan menyimpan sumber daya air tersebut di penyimpanan upstream di tebing lembah Gila. Air yang telah disimpan tersebut akan dilepaskan untuk kebutuhan lingkungan dan pertanian selama arus aliran air rendah, dan memompa air untuk nantinya dialirkan kepada masyarakat di daerah aliran sungai atau das mimbres. Potensi penggunaan air ini akan dimanfaatkan bagi kebutuhan kota, industri, lingkungan, dan pertanian. Berikut ini merupakan gambar dari lokasi proyek. Selanjutnya yaitu tujuan dari studi value engineering. Pertama yaitu meninjau ketersediaan dan hasil air serta model pengalian AWSA. Yang kedua yaitu meninjau tingkat nilai desain dari Bohanam Austin Incorporation atau BHI dan dari BOR. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi konfigurasi komponen yang lebih baik secara teknis maupun ekonomi. Dan yang keempat yaitu merekomendasi studi dan investigasi untuk kelanjutan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu fokus utama dalam studi value engineering ini. Yang pertama yaitu potensi tantangan teknis, diantaranya sedimen, rembesan, dan desain struktur. Yang kedua yaitu dampak kekeringan. Yang ketiga yaitu meminimalkan biaya dan penggunaan energi dan karbon. Yang keempat yaitu memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan serta memitigasi dampak negatif. Dan yang terakhir yaitu mencari sinergi yang dapat memenuhi kebutuhan penggunaan air dan kelestarian lingkungan secara sekaligus. Berikut ini atom yang tetap dan tidak diubah selama studi value engineering. Itu yang pertama pengalian maksimum sebesar 350 CFS. Yang kedua yaitu air dalam penyimpanan. Yang ketiga yaitu pemenuhan segala kendala AWSA. Dan yang keempat yaitu kepatuhan dengan Endangered Species Act atau ESA. Dalam studi value engineering proyek ini terdapat evaluasi teknis yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu ISC melakukan perekrutan dan mengontrak Bohanam Houston Incorporation atau BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik yang akan digunakan sebagai pengalian dan lokasi penyimpanan di tebing lembah Gila. Selain itu juga mendesain struktur pengalian dan pengangkutan serta saluran pipa berdas mimbres pada tingkat penilaian sebesar 10%. Selanjutnya, ISC juga mengontrak RCH Consultant Incorporation untuk melakukan tinjauan teknis independen terhadap BHI, mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu tahap kedua, yaitu ISC mengontrak Bohanam Houston Incorporation BHI kembali untuk melakukan evaluasi tahap kedua dari proposal SWRWS. Dengan tingkat penilaian masih sama yaitu sebesar 10%. Selanjutnya dibuat alternatif untuk pelaksanaan proyek. Berikutnya merupakan tim value engineering yang berperan dalam studi VE pada proyek ini. Yang pertama yaitu ahli konstruksi gedung dan pembiayaan. Yang kedua yaitu ahli struktur dan alat angkut hidrolik. Yang ketiga yaitu perizinan lingkungan. Yang keempat yaitu ahli geomorfologi dan transportasi sedimen. Yang kelima yaitu ahli bendungan, reservoir, dan rekayasa geoteknik.
Yang keenam yaitu teknik elektro, yang ketujuh yaitu ahli terowongan, yang ke-8 yaitu ahli hidrologi pemodelan air dan lahan, dan yang terakhir yaitu biaya fasilitas rekayasa nilai, rekayasa, dan siklus pembiayaan. Dalam studi value engineering ini terdapat 6 metode terdiri dari 6 fase, yaitu fase pertama yaitu fase informasi. Itu tim PM memahami keadaan proyek secara mendetail dan kemungkinan kendala yang terjadi. Kedua yaitu fase analisis fungsi. Analisis fungsi dilakukan dengan menggunakan diagram fase. Bertujuan agar tim PE dapat berpikir kritis dan saling bertukar pikiran untuk menghasilkan banyak pilihan solusi, sehingga kemungkinan penyelesaian dengan pilihan solusi tersebut dapat meningkat. Berikut ini merupakan diagram fase yang digunakan dalam fase analisis fungsi. Fase yang ketiga yaitu fase kreativitas. Tim VM melakukan brainstorming untuk menghasilkan metode alternatif. Ide yang tercipta terbagi menjadi dua kategori, yaitu proposal VE dan dokumentasi tambahan. Selanjutnya fase keempat yaitu fase evaluasi. Ide yang ada akan dievaluasi dan nantinya akan digabungkan. Ide yang tak terpilih akan digunakan untuk mengembangkan lebih lanjut. Yang kelima yaitu fase pengembangan. Ide yang ada akan dikembangkan dan dimasukkan ke dalam desain untuk selanjutnya disiapkan menjadi proposal formal. Tim VE juga menyiapkan rekomendasi tambahan, yaitu ide yang diperkirakan dapat menambah nilai proyek, namun belum tentu menghemat modal atau biaya pada masa depan. Dan fase terakhir yaitu fase presentasi. Seluruh proposal, rekomendasi tambahan, dan ide-ide yang telah dianalisis tapi tidak diusulkan akan dikumpulkan dan dipresentasikan untuk ditinjau ulang oleh tim peninjau. Setelah selesai peninjauan, maka laporan akhir akan disiapkan. Bagian kedua yaitu proposal. Proposal berisi gagasan yang berpotensi untuk penghematan life cycle cost. Dalam studi value engineering ini terdapat 13 proposal dengan 8 proposal yang diterima, 3 proposal yang ditunda keputusannya, dan 2 proposal lainnya ditolak untuk dilaksanakan. Proposal ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu bagian teknis pengalian, pengangkutan, penyimpanan, sedimentasi, distribusi, dan tinjauan model pengalian. Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing proposal. Yang pertama yaitu untuk nomor proposal P01003 dengan deskripsi mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan waduk. Proposal ini ditunda dan masih didiskusikan dengan potensi penghematan total sebesar 1.560.000 US dollar. Keuntungan konsep alternatif yaitu yang pertama pengoptimalan proyek, menyediakan sumber air, dan pelestarian bypass lingkungan. Selanjutnya yaitu proposal nomor P01009 dengan deskripsi yaitu menggunakan pipa baja untuk pengalian air dari intek ke wadah pada struktur pengalian PHI melalui jalur yang berupa timbunan dan ditinggikan sepanjang Sungai Gila ke Waduk Sebar. Proposal ini ditolak dengan potensi penghematan sebesar 5.200.000 US dollar. Keuntungan konsep aslinya yaitu biaya lebih rendah dari terowongan. Kemudian kemudahan perawatan. Dengan keuntungan konsep alternatif yaitu paling nyaman terowongan lebih pendek dan meminimalkan erosi. Namun resikonya yaitu pemasangan pipa tidak praktis dan sulit perizinan elemen yang ditinggikan. Gambar berikut ini menunjukkan desain dari proposal nomor P01009. Selanjutnya yaitu untuk proposal nomor P01011, yaitu tindakan konservasi air termasuk dalam keuangan proyek. Proposal ini diterima dengan potensi penghematan total sebesar 2.864.430 US dollar dengan keuntungan konsep alternatif yaitu sesuai dengan perizinan. Namun resikonya itu bergantung pandangan dari penghematan. Selanjutnya yaitu untuk nomor proposal P01013 yaitu penggabungan Waduk Gok dan Sycamore menjadi satu di Greenwood Canyon. Proposal ini diterima dengan total potensi penghematan sebesar 70 juta US dollar. Keuntungan dari konsep asli yaitu relokasi jalan tidak diperlukan,
dan kemudian operasi jika digunakan dua waduk. Sedangkan keuntungan konsep alternatif yaitu mengurangi bangunan pendukung seperti spillways dan outlet dan mengurangi penguapan. Dengan resiko konsep alternatif yaitu relokasi jalan raya. Selanjutnya yaitu nomor proposal P01014 dengan deskripsi yaitu penghilangan waduk bin dan menambah waduk kedua di Sebarkanyon. Proposal ini diterima dengan total potensi penghematan sebesar 17 juta US dollar. Dengan keuntungan konsep asli yaitu fasilitas penyimpanan berlebihan dan tidak ada pemompaan untuk pengisian waduk. Sedangkan keuntungan konsep alternatif yaitu menghilangkan pipa pengangkut sepanjang 5.000 kaki. Namun resikonya yaitu menambah luas waduk. Selanjutnya yaitu proposal nomor P01015 dengan deskripsi yaitu pengoptimalan jumlah dan ukuran stasiun pompa untuk persyaratan pembawa arus streaming. Proposal ini diterima dengan total potensi penghematan sebesar 1.650.000 US dollar. Keuntungan dari konsep asli yaitu kemudahan akses, sedangkan keuntungan konsep alternatif yaitu biaya konstruksi dan operation dan maintenance lebih rendah. Dengan resiko konsep alternatif yaitu lokasi dua stasiun pompa yang baru sulit untuk diakses. Selanjutnya yaitu proposal nomor P01031 dengan deskripsi penggunaan saringan intake pasif untuk mengganti infiltrasi dikombinasikan dengan saringan panda di titik pengenalan struktur intake BHI Sungai Gila. Proposal ini ditunda dan masih didiskusikan dengan total potensi penghematan sebesar 13.700.000 US dollar. Keuntungan dari konsep alternatif ini yaitu biaya konstruksi dan biaya operation dan maintenance yang rendah dan kemudian konstruksi. Sedangkan risiko konsep alternatifnya yaitu sedimen menyebabkan penyumbatan dan pembersihan kolam harus dilakukan secara rutin. Gambar berikut ini merupakan desain dari proposal nomor P01031. Selanjutnya yaitu proposal nomor P01048, yaitu membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai untuk melewati waduk penyimpanan. Proposal ini ditolak dengan potensi penghematan total sebesar 4.300.000 US dollar. Dengan keuntungan konsep asli yaitu potensi sumber air tambahan, sedangkan keuntungan konsep alternatif yaitu biaya berkurang dari cekungan sedimen dan meminimalkan kebutuhan perawatan. Dengan resiko konsep alternatif yaitu penyumbatan saluran gorong-gorong. Selanjutnya yaitu proposal nomor P01055, yaitu pengubahan fitur debit bendungan agar pengendalian suhu pelepasan lebih baik. Proposal ini diterima dengan tidak adanya potensi penghematan. Keuntungan dari konsep asli yaitu kontrol suhu pada lokasi cukup, sedangkan keuntungan konsep alternatif yaitu pembuangan air lebih ekonomis. Dengan resiko konsep alternatif yaitu perizinan yang lebih sulit. Selanjutnya yaitu proposal nomor P01060, yaitu penggunaan infrastruktur listrik untuk menambah energi pompa tenaga kuda daya rendah untuk waduk. Proposal ini diterima, namun dengan modifikasi. Potensi penghematan tidak dihitung. Keuntungan konsep alternatif ini yaitu beban pompaan listrik lebih kecil, dengan resiko yaitu kapasitas infrastruktur tidak memadai. Selanjutnya yaitu nomor proposal P01061 dengan deskripsi yaitu pada mesin pompa besar digunakan 12,47 kV atau 13,8 kV dibanding 4,16 kV. Proposal ini diterima dengan potensi penghematan total sebesar 2 juta US dollar. Keuntungan konsep alternatif ini yaitu biaya keseluruhan lebih rendah dan penyederhanaan desain gardu induk. Selanjutnya yaitu proposal nomor P01062, yaitu menghubungkan ke sumber 115 kV PNN dibanding sumber 69 kV. Proposal ini masih didiskusikan dengan potensi penghematan yang tidak dihitung. Keuntungan konsep alternatif ini yaitu lebih mudah menghidupkan mesin karena sumber yang lebih kuat dan perbedaan biaya yang kecil. Selanjutnya yaitu proposal nomor P05004, yaitu deskripsinya penghilangan atau pemindahan cekungan sedimentasi konsep asli ke daerah genangan waduk. Proposal ini diterima dengan potensi penghematan total yaitu sebesar 15 juta US dollar.
Keuntungan konsep asli yaitu meminimalkan masalah sedimentasi, sedangkan keuntungan konsep alternatif yaitu menghilangkan pekerjaan outlet dan mengurangi persyaratan keamanan. Namun risikonya itu akumulasi sedimen sulit untuk dihilangkan. Selanjutnya yaitu bagian ketiga mengenai rekomendasi tambahan. Selain proposal, studi VE pada proyek ini juga menghasilkan rekomendasi tambahan. Pada proposal rekomendasi tambahan ini, berisi gagasan yang menurut tim VE akan menambah nilai pada proyek, tetapi tidak selalu mengurangi life cycle cost. Berdasar 18 rekomendasi tambahan, terdapat 11 rekomendasi yang diterima, 5 ditunda keputusannya, dan 2 ditolak. Berikut ini merupakan rekomendasi tambahan pada studi value engineering proyek ini. Yang pertama terkait ketersediaan air APSA dengan nomor SR0104-064 dan deskripsi yaitu meninjau dan mengevaluasi pasokan air yang dialihkan dan hasil proyek. Putusannya diterima. Selanjutnya terkait rekomendasi untuk nilai tambah dengan nomor SR01-012 yaitu penerapan rencana pengembangan proyek secara bertahap yang menyediakan pengalihan sungai gila dan tingkat penyimpanan awal. Keputusannya diterima. Selanjutnya SR01026 yaitu pengembangan tujuan proyek dan kriteria operasional untuk alternatif pengalihan dan penyimpanan. Keputusannya diterima. Selanjutnya yaitu nomor SR01006 yaitu pengalihan aliran sungai gila dengan reklamasi. Keputusannya masih dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu SR01019 yaitu penambahan pelindungan erosi pada struktur pengalihan. Keputusannya diterima. Selanjutnya yaitu SR01020 yaitu penambahan sistem alert atau SCADA untuk pengoptimalan sistem operasi dan pendataan aliran air. Keputusannya diterima. Selanjutnya yaitu untuk nomor SR01027 yaitu menyelaraskan teknis NEPA dan alternatif Section 404. Keputusannya diterima. Selanjutnya yaitu nomor SR01037 yaitu pengembangan tujuan dan kebutuhan sebagai pengembangan alternatif dan evaluasi. Keputusannya diterima. Selanjutnya yaitu nomor SR01030 yaitu pengembangan dan penggunaan fasilitas Freeport McMoran atau FMI, Tiron, Danau Bill Evans untuk penyimpanan air, pemompaan, dan saluran pipa untuk kebutuhan air basin member. Keputusannya masih dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu nomor SR02004 yaitu pembangunan bendungan kepala rendah di titik pengalihan PHI di Sungai Gila yang terdiri dari dinding pemisah dan dinding belum beton. Penyediaan ketinggian yang cukup untuk air bersih dan persediaan pengalihan air yang memadai untuk pengangkutan ke waduk separuh. Keputusannya ditolak. Dan yaitu untuk nomor SR04002 yaitu tidak menyediakan pipa terpisah atau lapisan beton cor di lokasi untuk terowongan. Keputusannya dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu terkait rekomendasi untuk studi lebih lanjut oleh ISC dengan nomor SR01005 yaitu penetapan jumlah dan lokasi pengiriman target untuk menambah aliran lingkungan. Keputusannya dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu SR01052 yaitu pengembangan landasan model air permukaan yang terintegrasi untuk membantu menentukan parameter operasional, memantau keefektifan aliran bypass, dan memperhitungkan pembuangan aliran balik di Sungai Gila. Keputusannya diterima. Selanjutnya yaitu nomor SR01007 yaitu mempertimbangkan reservoir berjajar satu baris, PHI, bendungan homogeneous, dan pondasi aluvial yang tidak digarap. Yang kedua yaitu reklamasi zonasi di atas pondasi yang terputus tanpa kontrol rembesan rawa. Desain alternatif tambahan harus kuat dan aman. Keputusannya diterima. Selanjutnya yaitu SR01050 yaitu penambahan model hidrolik secara rinci dari struktur pengalihan dari hasil usulan untuk menilai kinerjanya. Keputusannya yaitu diterima. Selanjutnya yaitu untuk rekomendasi tambahan nomor SR01021 dan deskripsi yaitu menerapkan simulasi Monte Carlo pada elemen operasi sistem kunci yang berkaitan dengan penangkapan dan pengiriman perairan AWSA. Keputusannya diterima. Selanjutnya yaitu nomor SR0149 yaitu menganalisis dampak perubahan iklim
dalam model ketersediaan air ISC yang lebih kuat dengan menyertakan kemungkinan perubahan laju aliran musiman akibat perubahan iklim. Keputusannya dipertimbangkan. Setelah yang terakhir yaitu SR01039 dan deskripsi yaitu pengembalian pompa air dari waduk San Carlos ke Baradei, Meksiko. Keputusannya ditolak. Bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pertama, studi VM menghasilkan dokumen berupa 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Proposal dan rekomendasi tambahan tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yaitu bagian teknis pengalian, pengangkutan, penyimpanan, sedimentasi, distribusi, dan tinjauan model pengalian. Kedua, yaitu rincian dari 13 proposal, yaitu 8 proposal diterima, 3 proposal ditunda keputusannya, dan 2 proposal lainnya ditolak untuk dilaksanakan. Dengan rincian dari 17 rekomendasi tambahan, yaitu 11 rekomendasi diterima, 5 ditunda keputusannya, dan 2 ditolak. Jumlah selanjutnya yaitu estimasi biaya saat awal studi VE adalah sebesar 641.356.000 US dollar, termasuk desain kontingensi. Berdasarkan proposal yang diterima, estimasi penghematan yang didapat yaitu sebesar 106.514.430 US dollar, dengan tambahan tabungan sebesar 15.260.000 US dollar yang berasal dari proposal yang ditunda. Berikut ini adalah saran dari studi value engineering pada proyek ini, yaitu yang pertama memperjelas tujuan dan kebutuhan secara lebih ringkas. Kedua yaitu melakukan penyelidikan terhadap perubahan iklim, pemodelan hidrolik, dan simulasi pasokan air secara terpadu, serta elemen operasi sistem fungsi seperti waktu dan jumlah. Saran selanjutnya yaitu melakukan penyelidikan geoteknik pada wilayah waduk yang akan dipilih. Yang keempat yaitu melakukan tinjauan ulang terhadap desain bendungan dan rembesannya. Dan saran terakhir yaitu melakukan tinjauan terhadap konfigurasi dan ukuran komponen utama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama saya menjabarkan presentasi saya. Terima kasih.